Kisah Karaton Kartasura adalah salah satu babak sejarah yang tak terlupakan dalam perjalanan gemilang Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga pusat kebudayaan yang mengilhami banyak generasi. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Kisah Karaton Kartasura adalah salah satu babak sejarah yang tak terlupakan dalam perjalanan gemilang Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga pusat kebudayaan yang mengilhami banyak generasi. Pada tahun 1680, Amangkurat II memerintahkan pendirian Karaton Kartasura. Keputusan ini diambil karena pada saat itu Keraton Pleret, pusat kekuasaan Mataram yang sebelumnya, telah dikuasai oleh Pangeran Puger. Pangeran Puger awalnya ditugaskan oleh Amangkurat I untuk menjaga Pleret saat pemberontakan Trunajaya berkecamuk. Akhirnya, Pangeran Puger memilih untuk bergabung dengan Kartasura dan mengakui kakaknya, Amangkurat II, sebagai pemimpin sejati. Meskipun berabad-abad telah berlalu, beberapa peninggalan bersejarah Karaton Kartasura tetap berdiri megah di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura. Di antara peninggalan ini termasuk sebagian dinding cepuri yang menakjubkan, baluwarti yang kokoh, taman keraton yang indah di Gunung Kunci, gedong piring yang anggun, gedong obat yang misterius, dalem pangeran yang megah, dan toponim yang menceritakan kisah kota Kartasura di masa lalu. Beberapa toponim menarik yang masih ada hingga saat ini adalah Kemasan, Gerjen, Sayangan Kunden, Pandean, Jagalan, Ngabean, Singapuran, Mangkubumen. Purbayan Karaton Kartasura bukan hanya sebuah sisa sejarah yang terlupakan. Peninggalan-peninggalan dan toponim di sekitarnya adalah jendela menuju masa lalu yang penuh misteri dan keindahan. Mereka mengingatkan kita akan kekayaan budaya dan sejarah yang pernah ada, sekaligus memberi inspirasi untuk lebih memahami cerita menarik di baliknya. Dalam aliran sejarah yang penuh intrik dan ketegangan, terdapat kisah menarik tentang pemberontakan Trunajaya yang mengguncang Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Peristiwa ini menggiring Amangkurat I dan putranya, Raden Mas Rahmat, pada pengasingan yang penuh liku dan pada akhirnya memunculkan sosok Amangkurat II. Amangkurat I dan keluarganya mengungsi ke arah barat, termasuk putranya Raden Mas Rahmat, yang kemudian diangkat sebagai Adipati Anom, putra mahkota, kembali. Sebelumnya, hak putra mahkota telah diberikan kepada Pangeran Puger. Pengungsian mereka membawa mereka ke daerah Banyumas, di mana Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya wafat. Sesuai dengan wasiatnya, Amangkurat I dimakamkan di dekat gurunya di Tegalarum. Sementara itu, Raden Mas Rahmat muncul sebagai susuhunan Mataram yang baru, menggantikan Amangkurat I, dan bergelar Amangkurat II. Dengan setiap pengikutnya, mereka berkumpul di Tegal dengan tujuan merebut kembali tahta Jawa yang telah jatuh ke tangan pemberontak. Amangkurat II bahkan meminta bantuan kekuatan tempur dari VOC di Batavia. Pada tahun 1678, Amangkurat II memimpin pasukannya menyerang Trunajaya di Kediri. Dengan dukungan dari serdadu VOC, pertempuran sengit berakhir dengan penangkapan Trunajaya dan hukuman mati baginya. Kekuasaan Mataram berhasil dipulihkan oleh Amangkurat II. Setelah berhasil menumpas Trunajaya, Amangkurat II memimpin pasukannya ke Semarang, di mana ia memerintahkan pembukaan hutan Wanakerta yang akan menjadi lokasi keraton baru. Namun, Pangeran Puger, yang sebelumnya ditugaskan oleh Amangkurat I untuk mempertahankan Pleret, telah mengangkat diri sebagai susuhunan Ing Ngalaga di Pleret. Amangkurat II awalnya menjadi seorang raja tanpa istana karena keraton Pleret telah dikuasai oleh adiknya, Pangeran Puger, yang menyandang gelar Sunan Ngalaga. Amangkurat II berusaha membujuk Sunan Ngalaga untuk bergabung dengannya, tetapi panggilan itu ditolak, memicu perang saudara yang berkecamuk. Puncaknya terjadi saat Sunan Ngalaga menyerah pada tanggal 28 November tahun 1681 kepada Jacob Cooper, perwira VOC yang membantu Amangkurat II. Sunan Ngalaga kembali menjadi pangeran dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Pada hari Rebo Pon, tanggal 27 Ruah,
tahun Alif 1603 AJ, yang bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 1680 Masehi, Amangkurat II secara resmi menempati Keraton Kartasura dan menjadikannya pusat pemerintahannya. Dengan demikian, berakhirlah pemberontakan Trunajaya dan dimulailah babak baru sejarah Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Amangkurat II. Salah satu momen paling menggemparkan adalah peristiwa Geger Pacinan, yang tidak hanya menjadi pemicu kehancuran keraton, tetapi juga mengungkap perubahan sikap yang mengejutkan dari Pakubuwana II terhadap para pemberontak Tionghoa. Segalanya dimulai ketika kemarahan para pemberontak Tionghoa memuncak akibat perubahan sikap Pakubuwana II. Kekuatan pasukan pemberontak yang kuat berhasil meruntuhkan pertahanan pasukan Kartasura di beberapa wilayah kunci seperti Boyolali, Teras, Mojosongo, dan Ngasem. Bahkan, Van Hohendorf, penasihat terpercaya, memberikan saran kepada Pakubuwana II untuk menyelamatkan diri dari bencana yang semakin mendekat. Namun, ada juga suara yang memohon agar Pakubuwana II menunggu dan melihat apakah pasukan Kartasura mampu meredam serangan pemberontak. Akhirnya, pemberontak menyerbu Keraton Kartasura dengan Pakubuwana II dan penasihatnya melarikan diri. Setelah penyerbuan brutal, pemberontak tidak hanya merampok harta berharga seperti emas, uang, dan barang-barang berharga lainnya, tetapi juga membakar perkampungan di sekitar keraton. Dalam kekosongan kursi raja, Sunan Kuning naik ke tampuk kekuasaan yang didukung oleh komunitas Tionghoa. Peristiwa Geger Pacinan bukan hanya sebuah konflik, tetapi juga sebuah peristiwa dramatis yang mencerminkan perubahan dinamika politik dan pengaruh yang kuat dari berbagai pihak. Dalam riak-riak peristiwa ini, Keraton Kartasura yang pernah kuat dan megah harus menghadapi kehancuran dan perubahan yang mendalam. Kisah Keraton Kartasura dan peristiwa Geger Pacinan menggambarkan perjalanan berliku Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Keraton Kartasura, selain sebagai pusat kekuasaan, juga menjadi simbol kebudayaan yang mempesona. Pendirian Keraton Kartasura oleh Amangkurat II pada tahun 1680 adalah awal dari masa keemasan yang berubah menjadi tragedi. Meskipun berabad-abad telah berlalu, peninggalan bersejarah seperti dinding cepuri yang megah, taman keraton yang indah, dan toponim yang kaya makna di sekitar Kartasura masih menghidupkan kisah masa lalu yang kaya dan misterius. Sementara itu, peristiwa Geger Pacinan memperlihatkan ketegangan dan dramatika dalam perjalanan Kesultanan Mataram. Pemberontakan Tionghoa yang kuat memuncak akibat perubahan sikap Pakubuwana II. Serangan brutal para pemberontak pada Keraton Kartasura menciptakan kekacauan dan kehancuran, mengakhiri masa kejayaan keraton tersebut. Kisah Keraton Kartasura dan peristiwa Geger Pacinan mengajarkan kita tentang perubahan tak terduga dalam sejarah, dinamika politik, dan pengaruh berbagai pihak. Meskipun telah berlalu berabad-abad, kisah-kisah ini terus menginspirasi kita untuk memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah yang kaya serta pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.